testimoni saya sendirilah tentang anak saya. Oke, gimana anak saya pada 2 bulan yang lepas telah mengalami sedikit masalah pendarahan di otak lah. Ini adalah anak saya, dia bekerja di Bomba. Oke, uh, masa kejadian lebih kurang dalam pukul 2 pagi subuh, dan jam 3 dia kena antar pergi emergency, terus masuk emergency sebab dalam apa yang dia ceritakan kepada saya sekarang ini kan masa dia kena pendarahan di otak dia itu kan uh, waktu dia bekerja lebih kurang dalam pukul 2 lebih lah, pukul 2 lebih begitu, dia benda itu kan secara tiba-tiba, dia sangat cepat, secara tiba-tiba dia cuma mau pergi minum air saja di konti dia di sana, di tempat derang apalah, di office derang punya tempat untuk minum. Oke, uh, bila dia jalan di sana tuh kan dia tiba-tiba pandangan dia terus gelap terus begitu, terus gelap begitu. Nasib baik dia tidak terjatuh lah. Apabila dia rasa begitu kan, dia rasa kesakitan kepala dia, pemandangan dia memang gelap terus, dia memang tidak nampak apa-apa. Jadi dia kuatkan dia punya diri juga, dia berjalan, dia menyusuri itu bilik kan, bilik. Nasib baiklah juga dia terpegang itu tombol pintu bilik dia punya penyelia, maka dia terus jumpa itu penyelia, dia cakap sama itu penyelia, dia bilang, Tuan, dia bilang, tolong antar saya pergi hospital. Itu saya perkataan yang terakhir yang dia cakap lah, tolong antar saya pergi hospital sebab dia bilang tidak boleh ingat apapun, dia bilang dia tidak boleh ingat. Begitu. Selepas itu dia akan antar pergi hospital lah. Apabila dia antar di emergency, kami cuma tahu dia punya perkabaran masa pagi saja, awal pagi begitu. Apabila 2 orang anggota Bomba datang pergi rumah saya masih tidur masa itu, bini kasih bangun saya, dia bilang, kau bangun, dia bilang, pasal di luar sana ada 2 orang anggota Bomba. Masa itu macam saya punya jantung pup, terus macam jatuh begitu, macam putus saya punya jantung. Saya bilang, ada apa lagi ini? Begitu. Oke, jadi selepas itu tuh kan saya cepat-cepat, apabila saya dibagi tahu oleh dia punya kawan yang Bomba itu, penyelia itu, saya cepat-cepat mandi, saya pergi hospital, dan masa itu memang dia dalam keadaan sedar, dia di dalam hospital lah, di dalam kita punya di dalam itu emergency. Apabila kami sampai di sana, mata dia buka, dia tengok di atas saja, dia tengok ceiling saja. Selepas itu kami pergi dekat di sana, dia tidak pandai senyum, dia tidak senyum pun sama kami. Selepas itu dia tengok saja, dia renung mami dia renung saya kan, dia tidak bercakap apa-apa, satu patah pun tidak cakap. Selepas itu kami pun keheranan, kami tanyalah, kami beritahu, saya tanya dia, kau kenal kami ke tidak? Dia cuma giling-giling kepala saya begitu, dia tidak kenal. Saya beritahu dia, ini mami kau, ini Dedi. Masa itu dia tidak cakap apa-apa pun, dia tidak boleh bercakap satu patah pun, dia tidak boleh keluar daripada mulut dia cuma mengeluarkan air mata dan nangislah. Jadi selepas itu apa yang berlaku, saya terus pergi jumpa itu dokter kan, saya tanya pada dokter, dan sebab dia sudah pun menjalani X-ray lah. Dan ini yang berlaku lah, ini adalah pendarahan dia di dalam otak sebelah kiri dia, dan di dalam ini pendarahan ini, dia ini betul-betul terkena dengan dia punya saraf memori dan juga saraf dia punya mata. Disebabkan itulah dia langsung tidak boleh ingat kami sebagai orang tua dia, siapapun kawan-kawan dia masa itu, masa hari pertama dia itu, dia memang langsung tidak kenal orang. Siapa yang datang, dia cuma kalau bagi tahu dia kan, ini kau punya kawan daripada Bomba ini. Dia cuma
Dia tidak boleh cakap, mulut tidak boleh bercakap, cuma dia keluarkan air mata, dia menangis lah. Begitu. Oke, jadi selepas dia di emergency, selepas kami tahu ini masalah di kepala dia ini, pendarahan dia ini, bahwa memori dia memang dia memang lost memory, dia 100% dia memang langsung tidak ingat sudah. Oke. Dan dia punya mata sebelah kanan pun dia memang tidak boleh nampak, dia tidak boleh cam pun orang, siapa ini orang, siapa kawan dia langsung tidak ingat. Oke. Hari pertama saja, masa dia sudah masuk di ward sudah, kami nasib baiklah. Mungkin dalam pikiran saya memikirkan gitu inhaler, tapi nasib baiklah mungkin pemikiran saya punya upline mail beritahu saya, dia bilang saya kasih pinjam kau itu inhaler dan kau kasih pakai dia. Itulah yang pertama sekali yang saya masuk dalam kepala otak saya, sebelum benda-benda lain, sebelum produk-produk lain saya bagi sama dia. Sebab ini adalah berkenaan dengan otak. Dan apa yang saya tahu, yang inhaler ini kan, inhaler ini adalah terbaik untuk dia punya otak. Untuk dia punya perkembangan otak dan juga untuk oksigen lah, tambah oksigen tuh. Sebab kalaupun saya bagi dia awal-awal produk atau Kington kah atau mana-mana produk itu kan, kalau fungsi otak dia kan belum lagi dapat menerima, maka itu semua produk pun memang mungkin sia-sialah saya bagi. Jadi saya berterima kasih kepada upline saya Mel sebab meminjamkan saya ini inhaler. Inilah produk pertama yang saya kasih pakai dia duluan. Saya pun tidak peduli, sudahlah. Kami pun tidak peduli sama ada dokter marah kah, nurse marah kah. Yang penting kami kasih pakai dulu itu ini inhaler. Mel bilang kau kasih apa dulu, kasih pakai dia 30 menit. Jadi kami ikutlah 30 menit begitu, dia bilang nanti selepas 4 jam begitu, dia bilang malam kah, dia bilang kau kasih dia 30 menit lagi secara pelan-pelan. Jadi itulah hari pertama yang saya lakukan masa anak saya di ward. Saya bagi dia itu inhaler saya dulu. Dan selepas itu barulah saya bagi dia Kington. Bagi dia Kington dan juga saya bagi dia itu ELG6. Itu Kington saya bagi dia lebih kurang 4 jam. Setiap 4 jam saya bagi dia satu ampul. Bayangkan satu ampul 4 jam. Saya bagi dia itu Kington. Itu ELG6, saya bagi dia 30 tablet satu hari, 10 pagi, 10 tengah hari, 10 malam. Oke, spirulina pun sama juga, 10, 10, 10, Zenergy satu skop, 3 kali satu hari, Life Extra satu sachet saya bagi 3. Sebab dia tidak boleh minum satu sachet. Tidak boleh. Saya sudah coba bagi dia minum satu sachet. Dia punya kepala, dia bilang dia rasa macam mau pecah itu kepala, sakit betul-betul, kesakitan yang dia tidak boleh tahan, sampai dia boleh teriak untuk menahan kesakitan itu. Jadi apa yang saya lakukan, asal ada saya bagi dia itu Life Extra, satu sachet saya bahagi 3. Jadi biar asal ada, biar dia minum sedikit-sedikit, dia minum pelan-pelan, yang penting itu Life Extra dia mesti mau minum juga. Oke? Dan inilah produk-produk yang saya bagi dengan dia lah semasa dia di ward. Oke? Dan pada hari keempat, syukur dia boleh keluar ward. Dan sebelum itu saya ada bertanya dengan dokter lah. Dokter, saya cakap, kalau dalam keadaan dia begini, berapa lama dia perlu ada di ward? Itu dokter beritahu, dia bilang ini tidak tentu, dia bilang ini bergantung dengan dia punya semangat, kekuatan dia bilang untuk lawan dia punya ini penyakit. Sebab tidak ubat nih, saat apa ubat pun tiada yang itu dokter hospital bagi kepada dia. Saya pun heran. Saya bilang, dokter, ini dia punya otak perlu operation kah? Itu dokter bilang tidak perlu, sebab dia punya itu pendarahan, dia bilang badan kita sendiri, dia bilang dia boleh serap itu balik itu darah, dia bilang. Jadi dia bilang tidak perlu pun buat pembedahan. Jadi saya heran, apalah obat mau bagi dia dokter? Memang tiada, dia bilang. Ini memang tiada obat, dia bilang. Jadi kau sendiri bingung, saya sendiri pun bingung.
apa obat pun tiada. Dia cuma dibagi itu obat tahan sakit saja, itu painkiller. Masa dia sakit kepala, bagi makan itu saja. Maka sakit kepala, dia bagi itu saja. Jadi saya sebagai seorang bapak, saya memang risau keadaan anak saya lah. Jadi apa yang ada di Elken, saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur sebab di Elken kita masih ada itu, kita punya produk-produk yang luar biasa lah, boleh membantu dia. Oke, jadi hari keempat dia terus keluar word, syukur. Itu dokter, itu andaian dokter memang meleset habis lah. Dia bilang perlu itu, perlu ini, dia bilang saya pun ada tanya dia tentang ingatan dia kan, aku bilang berapa lama boleh boleh pulih dia punya ingatan. Dia bilang itu memakan masa bertahun baru dia pulih ingatan dia. Oke. Jadi hari keempat, apabila saya bawa balik rumah, kaki pula dia tidak kuat. Dia macam kena ini mild stroke lah. Dia kena mild stroke. Kaki sebelah kanan dia tidak kuat. Dia jalan pun dia main hirit-hirit saja. Tangan kanan pun tidak kuat. Dia makan, dia pakai tangan kiri saja masa itu, dan dia tidak pulih berjalan, dia terpaksa guna kursi roda lah di dalam rumah. Saya cari-cari siapa gambar dia masa duduk di dalam kursi roda, saya tidak dapat lah. Kalau tidak aku boleh kasih apa juga. Jadi apa yang saya buat, sebab kaki dia tidak kuat, dia cuma bergantung dengan kursi roda. Jadi saya tengok dia macam kena itu my stroke lah, yang belum lagi stroke sangat lah. Oke, jadi terima kasih juga kepada saya punya downline, saya punya Diamond Cristipo, sebab meminjamkan saya itu dia punya mesin Genki. Dan di rumah saya kasih Genki saya punya anak cuma sekali saja saya pergi Genki saya punya anak berjalan macam biasa. Itu betul-betul sangat luar biasa. Oke. Jadi saya ini ada dia punya video lah. Masa ini selepas satu kali. Thank you God, I wanna thank you Lord for everything I've done. I wanna thank you God, I wanna thank you Lord for everything I've done. Oke, jadi itulah kehebatan kita punya itu mesin Genki. Jadi saya sebenarnya sangat bersyukur di Elken, semua produk pun ada di Elken. Kita ada inhaler, kita ada Genki, kita ada produk MRT, semua itu sangat membantu kepada anak saya. Oke, jadi ini adalah selepas buat MRI lah di KK masa baru bulan lepas. Tengok yang ini adalah before, ini adalah pendarahan di otak dia, dan ini adalah after lah. Dia semakin mengecil. Jadi saya sangat percaya ini Kington dan juga ini inhaler, dia kasih baik pulih ini daripada besar begini dia jadi mengecil beginilah. Dan keputusan yang semasa buat MRI, dia punya saluran darah memang bagus, dia tidak pecah, tapi dokter ini pakar pun dia masih mencari-cari apakah penyebab dia ini pendarahan di otak dia. Mungkin seperti macam yang kita punya upline Soken bagi tahu, dia ada mungkin yang terlipat begitu tuh kan, apabila kita penat atau tidak cukup rehat, tidak cukup tidur kan, dia mungkin di sana dia burst lah. Begitu. Sebab kalau macam manusia ini, kalau macam tidak cukup tidur kah, tidak cukup rehat kah, memang kita punya BP itu kan dia memang naik tuh. Oke, jadi hanya 2 bulan amalkan kita punya produk Elken, ingatan dia sekarang pulih 80% pulih. Yang dulu sebelum itu apa-apa pun dia tidak ingat, dia perlu karena kalau macam orang tanya dia, kawan-kawan dia tanya kan, dia kena tinggal saya atau dia kena tinggal mami dia, mau kasih ingat balik, kasih refresh balik dia punya ingatan itu. Tapi sekarang selepas menggunakan ini Elken punya produk, ingatan dia sekarang pulih 80%, dan dia boleh menulis dan juga membaca. Tapi sebelum itu
dia memang langsung tidak boleh tulis, dia tidak kenal huruf pun, semasa dia kena itulah. Nama dia sendiri pun dia tidak pandai tulis, dia tidak pandai ijak pun, huruf A, B, C pun langsung dia tidak tahu sudah. Oke, sekarang ini apa yang saya lakukan untuk boost balik dia punya itu ingatan, dia cuma pakai pen saja. Saya suruh dia tulis pagi dia tulis, selepas itu besok lagi saya suruh dia tulis. Saya cuma pakai pen saja, kasih boost balik dia punya ingatan. Sebab kalau pen itu kan apa yang dia mau tulis dia pokoknya pikir dulu. Huruf E macam mana dia kena pikir. Jadi syukur juga lah saya dapat itu daripada nasihat itu daripada ini Sultan Medical Center di GK. Dia bilang, Uncle, dia bilang coba rangsang dia punya ingatan, dia bilang menggunakan itu pen saja. Sebab itu pen, dia bilang apa yang kita tulis menggunakan otak tuh dia bilang. Mau kena dia kena ingat apa macam mana mau tulis A, B, C begitulah. Oke. Jadi sekarang dia syukur boleh menulis dan juga membaca dalam 80% lah. Dan sekarang juga dia boleh memandu sudah perlahan. Oke. Jadi mungkin setakat itu saja saya punya perkongsian. Sebelum itu terima kasih banyak kepada Serikat Elken karena bagi keluar ini kita punya produk yang sangat luar biasa, sangat membantu saya untuk menyelesaikan masalah sakit pelik anak saya. Oke, jadi thank you Barisan Upline atas saranan produk yang sangat luar biasa. Jadi itu saja saya punya testimoni. Sekian, terima kasih jumpa Anda di Puncak Kesehatan Elken. Oh yes, thank you.